Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Lampung Timur. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di kelas online ini dalam mata pelajaran Quran Terjemah dengan Ustadz Hafiz sebagai guru mata pelajarannya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Tapi sebelumnya sudah tahu belum apa sih yang akan kita belajar, apa yang kita pelajari di pelajaran mata pelajaran Quran Terjemah ini? Tentunya nanti kita akan membahas bersama-sama isi dari kandungan Al-Quran itu. Kita akan bahas per surat atau nanti bahkan per ayat, dan kita bahas semuanya apa sih yang ada di dalam Quran ini dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Ya, ini Ustadz mungkin perkenalan lagi ya. Takutnya ada beberapa yang belum paham. Nama Ustadz, nama lengkapnya Hafiz Abdurrafi Wahidin, dipanggil saja Ustadz Hafiz ya, seperti itu. Lalu sebagai guru tahfiz dan Quran hadis di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Lampung Timur. Ya, baik, kita langsung masuk ke pembahasan saja ya. Yang pertama adalah tauhid. Nah, tauhid. Mengapa kita harus mempelajari tauhid? Nah, karena yang pertama adalah tauhid ini adalah perkara yang mendasar dan sangat penting dalam Islam. Tanpa kita ketahui apa itu tauhid, kita akan ragu, atau dalam beragama, yaitu agama Islam, kita ini tidak memiliki fondasi atau pegangan yang kuat, sehingga kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang musyrik seperti itu. Lalu yang kedua adalah sebagai umat Islam, kita wajib mempelajari tauhid ini. Lalu yang terakhir adalah supaya kita tidak terjebak dengan perilaku musyrik atau kesyirikan seperti menyembah patung, menyembah berhala, dan yang lainnya. Lalu mengapa harus mempelajari tauhid? Yang pertama adalah syarat utama diterimanya amal. Ibarat amal kita itu adalah angka 0, tauhid itu angka 1. Sebanyak apapun angka 0 yang kita punya, kalau tidak ada angka 1 berarti tidak berarti 0. Namun kalau walau 0 kita hanya memiliki 1 0 dan kita memiliki angka 1 yaitu tauhid, jadi kita punya nilai 10, ibaratkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah hal yang pertama kali diperintahkan kepada manusia. Jadi sebelum manusia itu melakukan semuanya, melakukan ibadah, melakukan mencari ilmu dan apapun itu, hal yang pertama diperintahkan adalah mempelajari tauhid. Ya, yang selanjutnya adalah inti dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mempelajari tauhid? Karena tauhid ini Rasul ketika dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, inti dari dakwahnya adalah tauhid, yaitu apa? Mengesahkan Allah dan memberi pengetahuan bahwa manusia itu ketika ingin beragama harus memiliki tauhid yang kuat, seperti itu. Selanjutnya adalah tauhid dalam 3 surat di Al-Quran. Dalam bab ini nanti kita akan mempelajari 3 surat. Dalam mempelajari tauhid melalui 3 surat, yaitu surat apa? Al-Fatihah yang sudah sering kita baca dalam surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, seperti itu. Dalam penjelasan Ustadz pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, Al-Fatihah. Baik, yang pertama adalah mari mengaji. Yuk, kita sama-sama
baca Quran surat Al-Fatihah ya, dari 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca per ayat ya nanti setelah Ustadz. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk silahkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selesai. Nah, Quran surat Al-Fatihah ini ketika kita sholat kan kalau setelah membaca ayat terakhir ditambah dengan amin. Nah, itu tidak mengapa. Ketika di luar sholat kita juga ikut membaca amin, itu tidak mengapa. Baik, setelah kita membacanya bersama-sama Quran surat Al-Fatihah 1 sampai 7, kita akan mengenal surat Al-Fatihah lebih dalam lagi. Baik, yang pertama adalah surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama ya. Surat Al-Fatihah ya yang kita baca tadi itu nggak cuman Al-Fatihah saja namanya, tapi ada banyak ternyata. Yang pertama, surat ini memiliki lebih dari 20 nama. Antara lain, yang pertama adalah Ummul Kitab, yang kedua adalah Alhamdu, lalu As-Sab'u Al-Masani, lalu ada Al-Kafiyah, lalu ada Asy-Syafiyah. Baik, yang pertama, mengapa dipanggil Ummul Kitab? Karena surat Al-Fatihah ini itu mengawali seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua adalah Alhamdu. Mengapa Alhamdu? Karena Al-Fatihah ini dibuka dengan kalimat atau kata Alhamdu ya. Lalu kenapa dipanggil As-Sab'u Masani? Ini sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 87, yaitu maksudnya ayat 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya apa? Diulang-ulang dalam rokaat sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Lalu kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini itu sebagai pembuka dari seluruh isi dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah ketauhidan yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini
itu mengandung ketauhidan yang harus kita ketahui tentunya. Apa itu ketauhidan yang ada di dalam Quran surat Al-Fatihah? Yang pertama adalah rububiyah. Lalu yang kedua adalah uluhiyah, ya, uluhiyah. Lalu yang ketiga adalah asma wa sifat. Lalu yang pertama adalah rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam Allah itu menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, lalu mengatur semua yang Allah ciptakan, lalu memberi rezeki dan lain sebagainya yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa. Tidak ada makhluk yang bisa sama atau menandingi apa yang dikerjakan oleh Allah. Nah, di sini adalah tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini itu terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat berapa itu? Ayat 2, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik, yang kedua adalah uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa? Adalah mengesahkan Allah dalam ibadah seperti berdoa, berpuasa, dan ibadah lainnya. Ditunjukkan pada ayat 5. Ditunjukkan pada Quran surat Al-Fatihah ayat 5, ya. Tauhid uluhiyah ini ditunjukkan pada Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Lalu yang terakhir adalah asma wa sifat. Apa sih tauhid asma wa sifat ini? Yaitu menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang sempurna sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Jadi Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yaitu ditunjukkan pada ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, kesimpulannya adalah setelah kita mempelajari tadi, kita membaca Quran surat Al-Fatihah, lalu mempelajari apa itu tauhid yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah tauhid itu perkara yang mendasar dan sangat penting dalam agama Islam. Sebagai umat Islam, kita wajib mempelajari perkara ini, yakni tauhid. Lalu supaya kita tidak terjebak dengan perilaku musyrik, ya. Lalu tauhid itu adalah syarat utama diterimanya amal. Hal yang pertama kali diperintahkan kepada manusia, inti dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Fatihah itu punya banyak nama. Apa itu? Diantaranya Ummul Kitab, Alhamdu, As-Sab'u Al-Masani, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah. Lalu yang terakhir, macam-macam tauhid dalam Quran surat Al-Fatihah ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Silahkan semua materi yang sudah Ustadz sampaikan termasuk kesimpulan ini dipelajari, diulang-ulang kembali, ya. Ya, itu dia kesimpulan yang Ustadz berikan. Ya, setelah semuanya sudah Ustadz sampaikan, sekarang Ustadz ingin tahu nih, bagaimana kalau kalian menulis ayat 1-7 Quran surat Al-Fatihah beserta artinya, lalu foto hasilnya dengan jelas, ya. Jangan sampai ada yang tertutup atau blur atau burem, ya. Jadi difoto yang jelas lalu kirim ke WhatsApp Ustadz masing-masing, ya. Jadi tugas kalian, Ustadz ingin tahu nih tulisan tangan kalian ketika menulis ayat 1-7 Quran surat Al-Fatihah dalam bahasa Arab, ya, beserta artinya. Nanti dilihat di Quran terjemah, lalu foto dengan jelas, lalu kirim ke WhatsApp Ustadz, ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir dalam kelas online ini. Atas perhatiannya juga Ustadz ucapkan terima kasih.
Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian dari Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.